kita ingin menggalakkan mereka yang menggunakan diesel bolehlah menggunakan biodiesel B12 bermula satu. Indonesia memulakan ujian dunia sebenar bagi bahan api biodiesel B50 sebagai langkah เริ่มแล้วอินโดนีเซียประกาศหยุดนำเข้าน้ำมันดีเซลและหันมาใช้น้ำมันผสมทั่วประเทศ 7月1号，印尼正式实施 B50生物柴油政策，什么意思？ Indonesia kembali mencatat sejarah dalam sektor energi. Setelah sukses menjadi pelopor penerapan B20, B30, dan B40, kini Indonesia resmi meluncurkan B50. Campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori B50 secara nasional. Terobosan tersebut langsung menarik perhatian berbagai media internasional dan pengamat energi karena dinilai sebagai langkah berani dalam mempercepat transisi energi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Bukan sekadar inovasi teknologi. B50 menjadi simbol keseriusan Indonesia membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Saat Indonesia menjadi sorotan dunia, berkat peluncuran B50, Malaysia justru tampak semakin tertinggal dalam perlombaan biodiesel. Negara yang selama ini juga mengandalkan industri sawit itu masih berkutat pada implementasi B15 secara nasional dan B20 di sebagian wilayah. Kontrasnya begitu mencolok. Indonesia terus mencetak rekor baru, sementara Malaysia masih berusaha mengejar standar yang telah lebih dulu dilewati Indonesia. Jika sebelumnya Malaysia kerap dipandang sebagai salah satu pemain utama industri sawit, kini sorotan mulai bergeser. Indonesia tidak lagi sekadar unggul dalam produksi, tetapi juga memimpin dalam inovasi dan keberanian mengambil langkah besar menuju kemandirian energi. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pemanfaatan energi terbarukan berbasis sawit. Program B50 bukan hanya tentang mencampur bahan bakar, tetapi juga mencerminkan strategi besar menuju ketahanan energi, penghematan devisa, dan peningkatan nilai ekonomi dalam negeri. Di saat banyak negara masih mengkaji langkah berikutnya, Indonesia telah lebih dahulu menunjukkan bahwa inovasi di sektor energi dapat diwujudkan dalam skala nasional. Tak heran jika kebijakan B50 kini menjadi salah satu topik yang ikut menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia. Kita ingin menggalakkan mereka yang menggunakan diesel bolehlah menggunakan biodiesel B12 bermula 1 Jun tempoh hari. Bila kita expect semua akan ada kat semua station? 1 Jun kita dah offer dah kepada rakyat. Siapa-siapa pun boleh guna pergi stesen minyak. Kalau kita pergi kepada terminal tu saja, dia dah mula dah ada dah di offer dah. Rate untuk biodiesel B50 ni adakah dia lebih rendah daripada harga? Yang itu saya minta supaya Tokyo Petronas. In terms of the price dia is actually lebih sama sebenarnya, sama dengan dia diesel, and then benda tu semua adalah diaktakan oleh Ministry of Finance. Pengguna diesel disaran supaya tidak ragu-ragu menggunakan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan sejak 1 Jun lalu. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, ini kerana bahan api itu serasi dengan enjin sedia ada di samping menyokong usaha pengurangan pelepasan karbon negara. Saya rasa memang tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia tak akan efek apa-apa pun. Sebab penggunaan ni memang kita galakkan. Sebelum ini pun memang ada penggunaan B10, B7 dan sebagainya. Jadi sekarang ni B12. B12 tu cuma mungkin awareness sebelum ni tidak kita tidak dedahkan begitu banyak. Noraini berkata peningkatan alunan biodiesel daripada B10 pada B15 turut membantu meningkatkan penggunaan parameter ester PME tempatan sekaligus mengukuhkan permintaan domestik terhadap minyak sawit negara. Indonesia memulakan ujian dunia sebenar bagi bahan api biodiesel B50 sebagai langkah penting ke arah meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dalam sektor pengangkutan negara itu. Pegawai Kementerian Tenaga Indonesia berkata, negara berkenaan telah menggunakan sebanyak 3.9 juta kiloliter biodiesel berasaskan sawit setakat 13 April tahun ini di bawah mandat campuran B40.
Kerajaan kini bersedia untuk meningkatkan kadar campuran kepada B50 iaitu gabungan 50% biodiesel berasaskan minyak sawit dan 50% diesel konvensional yang disasarkan bermula 1 Julai berbanding 40% ketika ini. Langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api yang mahal selain mengurangkan risiko gangguan bekalan akibat konflik di Asia Barat. Ujian tersebut diteruskan ketika Pegawai Kanan Kementerian Tenaga, Enia Listriani Dewi mengisi bahan api B50 ke dalam sebuah bas di fasiliti kementerian di Lembang, wilayah Jawa Barat. Beliau berkata sasaran kerajaan adalah untuk membawa B50 ke pasaran menjelang 1 Julai. Dalam sesi tersebut, pegawai turut menunjukkan sampel B50 kepada media sambil menerangkan kaedah pengukuran kandungan air yang merupakan faktor penting. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Saya kasih ketahui, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil? Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah. Arsyad, ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau. Ya kan? Kita dibicarakan di dunia. Saya juga kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Mereka tahu kita punya program B50, baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Dan kita akan dingenyek. Saya kasih ketahui, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Indonesia is about to reshape global energy trade, and palm oil is at the center of it. Starting July 1st, Indonesia is cutting off all subsidized diesel imports. Why is this? Well, it's because they're going full B50, a 50% biodiesel blend powered by palm oil. The world's largest palm oil producer is now turning that crop into fuel security. What does that mean for traders? Diesel demand will shift, and palm oil feedstock demand will jump 15 million metric tons this year. And Yukon prices are already up 4% since March. Trade routes, feedstock sourcing, and vegetable oil flows are all moving. If you're trading palm oil, vegetable oils, or energy commodities, the arbitrage windows are opening right now. At HGT, we're tracking these shifts in real time. Message us to position your supply chain before July 1st. News creates the move, and we help you capture it. Message HGT today. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.